Selamat pagi kawan-kawan di It's mana true. saja berada. Kok belum ada sih Sudah. punyaku? Oh ada. Selamat pagi kawan. Cepat dipatenin suaranya. Selamat pagi kawan. You're beautiful. Oke. 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 Halo kawan-kawan, selamat pagi. Kenapa suaranya cuma satu ya? Masuk di mix ini loh. Iya. Tes. Oke ada. Udah ya? Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Piye kabare? Sehat, Sehat walafiat. lancar aktivitasnya. Lancar sesuai dengan puasanya. Panas. Sebentar lagi lebaran. Lebaran tiba. Lebaran hari ini tidak mudik tapi boleh mudik viral ya. Boleh mudik tapi mudiknya katanya Online. Katanya Pak Anies Jadi kecil apa ya namanya? suaranya. Katanya Pak Anies adalah mudiknya harus viral gitu loh. Ya. Bukan viral. Online. Online ya, mudik online aja lah, mudik online ya. Karena kalau misalkan pulang kayaknya sekarang kurang gitu tepat ya. Nanti nggak bisa balik lagi ke Taiwan gitu loh. Oke, kali ini kita bakal ngomongin informasi naker. Tapi di sini ada pengen sedikit cerita beberapa hal yang lagi rame di Indonesia. Berkaitan dengan Salah satunya nih mengenai masalah kan di Indonesia kan Ega katanya bilang Changhua diguyur hujan Kak. Oh ya? Hsinchu typhoonnya juga. bukannya nggak jadi masuk. Loh, Hsinchu juga mulai hujan juga ya? Tahunya panas. Oh iya sih, beneran ya? Panas. Bukannya si Fong udah nggak jadi masuk. Iya, nggak jadi masuk. Tapi bukan Fong-Fongnya nggak masuk, tapi sekarang adalah Mei Yuqi. Oh, Mei Yuqi itu bulan hujan. Iya. Disebutnya apa ya? Di musim Mei. Iya, jadi plum. Oke. Plum. Jadi kayaknya sekarang nih lagi memasuki musim pancaroba. Disebutnya adalah musim hujan plum. Mei Yuqi. Iya, kenapa disebut dengan Karena banyak tanaman buah-buah Plum. plum yang akan panen. dipanen? Oh, gitu. Bener gitu, nggak? gitu. Kayaknya sih bener deh. nebak-nebakan. Ini biologinya kembali sama Pak Guru Bu Guru kali ya. Iya. Soalnya gini loh, belakangan ini memang kita lagi butuh banget sama yang namanya itu hujan, beneran. Kurang air. Beneran kurang air, ya. Jadi kalau misalnya nggak hujan, itu nggak bagus buat kita yang tinggal di Taiwan, karena bisa kekurangan air gitu loh. Iya. Dan aku tadi pas lagi perjalanan balik dari rumah ke kantor, aku udah ngeliat ke ini sih. Wes, dia mau bikin perakiraan cuaca gitu ya. Lihat ke langit gitu. Kira-kira hari ini seberapa tebal Iya. awan-awan, terus pergerakan awannya ke arah mana? Kiri apa kanan gitu. Kalau ke kanan itu artinya anginan. Terus kalau ke kiri itu bisa aku main layang-layang. Soalnya gini ya, katanya menurut dari perakiran dari CWB mengatakan ya, Biro Perakiran Cuaca lah boleh dibilang gitu ya, klimatologi lah ya. Dikatakan adalah mulai hari Selasa ya, itu akan hujan deras selama 1 minggu ke depan. Oke, jadi ini buat kawan-kawan yang lagi PSBB jangka panjang, work from home jangka panjang. Kan kita bakal di Indonesia kan lagi rame banget sama yang PSBB, Yap. terus gitu sama WFH gitu ya. Di Tapi rumah aja. padahal di Taiwan itu udah makanan sehari-hari gitu loh. Jadi satu kontrak itu bisa keluar dari rumah itu bisa dihitung pakai jari gitu loh. Nah, jadi ini satu minggu ke depan ini memang sih cuaca hujan tuh akan Pengap, terus panas, gitu loh. terus juga akan diselingin dengan hujan. Iya. Udaranya sih udara hemen. Nah. Iya, Pengap. gitu, tapi hujan deras gitu loh. Jadi tapi apapun yang terjadi, yang penting adalah kita masih butuh hujan ya. Hari Sabtu Kak Agung jalan-jalan nggak? Sabtu kapan? Kemarin? Iya, Sabtu kemarin. Iya, keluar.
Panas kan? Iya. Panas banget. Panas banget sih, iya. Jadi ini buat yang lagi puasa ini mungkin satu beban yang tantangan yang cukup berat juga ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Meiyuiqi ataupun juga musim hujan plum ya di Taiwan ini, ada beberapa penyakit yang harus kamu perhatikan ini. Ya. Beberapa penyakit yang harus diperhatikan. Di luar COVID. Di luar COVID, kita udah bosan ngomongin COVID. Jadi tenar dia gara-gara kita ngomongin terus ya. Iya, COVID-19. Sekarang kita ganti yang lain ya. Kalau misalkan di musim musim hujan plum ini, kan tadi Kak Amina bilang kalau pengap gitu kan ya. Iya. Yang pertama ini yang paling berbahaya juga nih kalau misalnya pasien kamu ataupun juga anggota keluarga majikan yang mungkin saja punya anak kecil ya, itu ada Qi-chuan sebetulnya sih. Asma. Bengek. Jelek banget sih Ibu. Bengek. Ibu udah ngomong asma udah bagus, dia pakai bengek. Aduh, kosakataku banyak kan. Banyak gitu ya. Boleh dong sesekali boleh. kasih tahu pamerin gitu. Kalau alias bengek. Iya, kalau Ibu tuh benar-benar orang Indonesia asli gitu ya. Oke. Selamat pagi kalian kawan-kawan sekalian ya. Ini banyak yang menyapa nih. Ya. Itu yang pertama. Jadi asma karena kan pengap ya. Kalau pengap itu bisa ada cenman. Ceman itu debu. Iya, jadi kayak bakteri, partikel kecil. Terus di gitu ada kutu gitu lah pokoknya. Bukan misalnya apa? Tungau ya. Kayak gitu-gitulah ya. Oke, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua itu adalah hanpan. Ini semacam kayak ini ya. Kayak ruam gitu loh. Membekas keringat, biang keringat. Iya, biang keringat kayak gitu loh. Okay. Ya? Jangan biang kerok. Bikin kacau aja, bikin kacau, si pengacau. Halo Zaro. Jadi kayak ruam-ruam gitu, kadang-kadang ada yang ruamnya itu mungkin bukan cuma merah doang ya, dia tuh bisa sampai coklat-coklatan ataupun juga mungkin putih juga bisa gitu loh ya. Itu udah semacam bakteri sih yang betul. Membekas di kulit kita. Betul. Tapi ada satu lagi, mungkin ini bentar dia ada ngomongin yang keempat nggak ya? Oh iya benar ada. Jadi ini kayak masalah-masalah gini, apalagi yang kalian yang di rumah sakit ya, mungkin pasien itu nggak bisa bolak-balik sendiri gitu. Halo Ade, selamat pagi dari Jakarta hadir. Oh. Jadi harus dibolak-balikin. Iya, jadi harus kita sering balikin badannya gitu loh, biar dia tuh punggungnya itu nggak pengap di atas ranjang atau di atas kasur gitu. Luka baring gitu. Iya, itu salah satu dari kondisi. Amal bilang kata Kak Agung kamu masuk TV ya? Iya, masuk TV. Pas kebetulan wawancara Agung waktu lagi di Jakarta. Jadi bisa bikin punggung itu kayak biang keringat. Nah ini buat yang jaga orang tua harus diperhatikan lagi masa-masa musim hujan plum ini loh. Ya, jadi harus hati-hati ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah Xiangkangjiao. Kaki Hongkong. Jadi kayak kayak ini loh, Kaki Hongkong. Bukan kaki Hongkong. Biang kering, bukan keringat, kutu air gitu loh. Kutu air. Ya. Yeah. Kutu air karena kan lembab. Ini apalagi ini kalau kutu air di kaki itu ya. Itu kaki bisa bau banget loh itu. Itu baunya bisa membunuh. Namanya keren-keren loh. Kalau bahasa Inggris namanya athlete's foot. Oh, kaki atlet. Kaki olahragawan gitu loh. Kalau bahasa Indonesia? Katanya Melinda, dibolak-balik akungnya kayak tempe goreng. Ibu udah kelamaan puasa ya. Jadi ingatnya makanan dulu ya. Hus. Oke, bahasa Indonesia Xiangkangjiao namanya Tinea pedis. Tinea pedis. Karena apa pedis? Bahasa Melayu. Karena ibu suka makan makanannya pedes. Bahasa Melayu. Kaki makan air. Bener gak sih terjemahannya lu pakai Google ya? Enggak, pakai Wikipedia. Oh, Wikipedia. Iya, ini kan bahasa Melayu. Ternyata bahasa Melayu unik juga ya. Ternyata Xiangkangjiao. Bahasanya tuh keren-keren. Iya, kaki makan Hongkong. Kaki Hongkong. Terus kalau bahasa Inggrisnya athlete foot. Yeah. Terus bahasa Indonesianya Tinea pedis. Bahasa Melayu. Kaki makan air. Waduh. Kakinya haus. Kakinya makan air. Hebat. Tidak bahasa minum. Melayu, keren. Oke. Nah, ini yang keempat ini mungkin berkaitan dengan Kak Amina dan juga kaum wanita. Oke. Jadi masa-masa lagi hujan pancaroba ini, musim hujan plum ini,
itu kan pengap. Jadi itu apa namanya, Miss V itu akan mungkin lebih mudah pengap ya. Jamuran. Jelek banget sih Bu, ngomongnya ada jamuran. Iya, kosakata aku Ya, hancur. hari ini parah ini bahasanya nih. Ya. Dan ini gampang infeksi gitu loh ya. Mungkin karena pengap ya. Tidak dilakukan habis mandi. Halo, good morning Cherry. Habis mandi, terus udah gitu mungkin habis habis terus gitu nggak dibersihkan dengan baik, terus tidak dijaga kekeringannya gitu. Karena kalau sebenarnya tapi terlalu kering juga nggak bagus ya. Aku juga sama baca artikel ya. Jadi karena kondisi seperti ini ya harus perhatikan itu. Tangan aku juga udah mulai gatal-gatal Kak Agung. Oh iya. Kalau jamuran tinggal kasih bumbu, dipepes Kak. Bukan lagi akemnya dibolak-balik ya, tangannya langsung dioseng gitu ya. Aduh, ampun deh bahasanya. Ini bahasanya Kamina sama bahasa kalian tuh kayaknya nyambung gitu loh. Klap. Nyambung gitu, nyambung. Udah panas sih Kak Agung, dari hari Sabtu kepanasan hingga hari ini. Jadi karena saking panasnya, wah otak juga jadi panas. Iya, katanya Yana, apa itu keke? Happy kalau udah ngomongin gituan. Katanya Cherry, katanya selimutnya adem, bagus. Selimutnya Tencel, ya. Selimut Tencelnya bagus ya. Minum es, air kulitku sedikit gatal. Oh iya, ini masukan juga ya. Kalau misalkan musim panas, sebaiknya kurangi minum air dingin. Air es. Iya. Kok bisa? Bukannya segar. Segar tapi untuk sementara doang. Karena begitu air dingin masuk ke dalam tubuh kita tuh akan merasa, oh cukup. Cukup. Kadar air dalam tubuh. Oh. Malah jadi gampang sakit gitu loh. Justru malah kurang gitu ya. Maka belajarlah seperti orang tua. Minumlah yang hangat-hangat saja. Gimana bisa menikmati hidup? Oh gitu ya. Makanlah es krim yang panas gitu loh. Pakai sampai panas ya. Oke, kita dengan sebuah lagu dari Ilir Seven berjudul Salah Apa Aku ya. Setelah itu kita akan kembali dengan obrolan informasi naker. Ada beberapa informasi yang penting banget ini yang mungkin teman-teman pada pengen tahu. Kontrakku sudah habis 12 tahun, 14 tahun, apakah bisa diperpanjang lagi? Oke, nanti kita bakal bahas ya. Oke. Tak geser dulu. Geser neng di. Lanjut lagi, kawan-kawan sekalian, kita bakal ngomongin informasi naker yang dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan di Taiwan. Saya di sini Agung Sunarto. Mina Chandra. Kita ngomongin informasi yang pertama berkaitan dengan COVID-19. Iya. Ini adalah COVID fight ya. Coronavirus infection disease. Namanya COVID ya. Iya. Jadi sekarang kan COVID ini nggak habis-habis nih. Ya, nggak habis-habis ya. Terus berlanjut. Jadi sekarang ini banyak banget negara-negara yang yang dari, misalkan kita ngambil contoh Malaysia, Filipina sama Indonesia deh. Kan saat ini kan menutup ya pengiriman tenaga kerja dalam negeri itu untuk keluar kerja ke luar negeri. Iya. Karena alasan keamanan bersama gitu ya. Kesehatan bersama. Nah, ini imbasnya buat majikan yang di Taiwan nih. Majikan yang di Taiwan ini dia nggak bisa mendapatkan pekerja baru. Betul. Iya. Betul. Sedangkan pekerjanya yang sekarang ini yang di rumahnya ini tuh udah habis kontraknya. Ya udah habis nih, gimana nih? Tanggal 6 Juni nih habis nih. Kenapa sebenarnya tanggal 6 Juni? Di Taiwan juga menghimbau majikan-majikan untuk merekrut pekerja yang ada di Taiwan yang sendiri. Lagi proses pindah majikan gitu loh ya. Iya. Tapi kan namanya juga orang ya, kadang-kadang dia suka ya kayak misalkan Kamina lah, nyobain baju gitu loh. Suka baju ini. Terus pas mau bayar bilang apa? Ada yang baru nggak? Oh, maunya yang baru. Maunya yang baru gitu loh. Nggak boleh ngomong gitu, nggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi banyak orang yang berpikiran bahwa ini ada beberapa persepsi seperti ini ya. Majikan merasa ya, kalau ada tenaga kerja asing yang di Taiwan yang lagi proses pindah majikan, artinya mungkin dia nih punya masalah dengan majikan sebelumnya. Betul nggak? Betul. Jadi ada orang persepsi gitu, daripada gua ngambil resiko seperti itu,
mendingan gue ngambil yang baru. Gitu loh. Kalau bisa yang lugu, yang nggak ngerti apa-apa. Iya, yang baru pertama kali datang. Nggak tahu tentang Taiwan. Tapi tahu itu apa? Nggak tahu. Tapi begitu ngerekrut yang baru, apa aja nggak bisa gitu loh. Ya, jadi kondisi inilah yang terjadi di Taiwan saat ini. Nah jadi nih, sekarang sih dari pemerintah Taiwan kan kemarin udah diperpanjang nih. Kalau misalkan masa kontrak kalian habis 17 Maret sampai dengan 17 Juni, ya dalam masa itu, ya, itu bisa diperpanjang lagi. Ya. Per 3 bulan ke depan atau 6 bulan. 6 bulan ke depan, gitu loh. Kak Agung Amina dapat informasi apa untuk itu? anak-anak yang di penampungan yang siap lagi nunggu pindah majikan. Sebenarnya untuk kuotanya itu sedikit sekali. Oh, maksudnya orangnya dikit ya? Iya, orangnya semakin dikit. Jadi iya. Kebutuhan lebih banyak daripada persediaan gitu loh. Iya, betul. Oh. Jadi gantian pekerjaannya yang bisa milih kerjaan karena lowongan pekerjaan itu banyak. Oh gitu loh. Iya. Oke. Dunia tuh bulat ya? Bolak-balik. Enggak. Sekarang lagi ribut apa teori apa tau nggak? Dunia itu datar. Ini lagi ini ada segelintir orang yang percaya bahwa dunia itu datar. Lu percaya datar apa bulat? Bulat. Kan Masa? kalau lihat di globe kan bulat, bola. Kak Amina pernah ini nggak? Kan lu nggak pernah ke angkasa. Tapi Amina lihat globe aja, bola globe. Globenya kan bulat. Oh iya bulat. Itu kan buatan orang. Kan Kak Amina nggak pernah keluar angkasa. Iya, nggak pernah. Terus kalau Kak Amina pernah nggak kan ada orang kamera yang 360 derajat tuh? Iya. Begitu kita foto kan jadi bulat kan? Iya. Nah jangan-jangan dulu astronot ke atas gitu dia pakai kamera 360 derajat, jadi katanya bulat gitu loh. Ya harusnya segi 4 gitu ya. Kalau misalnya Amina udah sampai ke Afrika gitu, nyemplung gitu jatuh ke bawah. Jatuh ke itu black hole. Iya. Nggak, dia bukan bener-bener rata gitu, jadi dia gepeng begitu muternya. Gitu loh. Gepeng gitu loh. Ya. Kok tiba-tiba ngomongin bumi sih? Udah. Balik lagi ke kontrak, perpanjangan kontrak. Jadi bisa, nanti kalian punya pertanyaan tolong sabar ya. Nanti kita bakal buka sesi tanya jawab. Jadi diperpanjang 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Akan diperpanjang 3 bulan sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, tapi masalahnya sekarang nih, apakah sampai dengan bulan Juni nanti COVID-nya udah reda belum? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Memang kemarin udah dibilangin, rencana untuk Jabodetabek, Jakarta bukan bilang Jabodetabek, Jakarta itu akan berencana akan mulai membuka tempat hiburan umum ataupun juga tempat perbelanjaan umum seperti mall. Kan sekarang lagi tutup nih, mall kan nggak buka kan? Iya. Nah, direncanakan akan dibuka. Terus begitu sekolah akan dibuka dari tanggal 16 16 Juni ya. Kira-kira seperti itu gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau misalkan sampai saat itu ternyata Indonesia masih tidak membuka pintu mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri, ya mau nggak mau akan diperpanjang nih. Iya. Ya. Jadi teman-teman nih, ARC-ku cuma diperpanjang 3 bulan, Mbak. Aku juga diperpanjang tuh. Udah ada punya contoh nih. Iya. Kusuma Ayu nih. Jadi kontraknya sebenarnya udah selesai karena majikan masih butuh dan pekerjanya juga setuju untuk meneruskan. Jadi perpanjangannya hanya sementara waktu antara 3 bulan hingga 6 bulan saja. Jadi udah menjawab pertanyaan kawan-kawan ya. Kak, ini kontrakku udah mau habis nih. Tadi ada nanya nih, katanya bulan 9 mau habis nih. Gimana dong? Nah, sekarang ini rencana baru sampai dengan 17 Juni. Ya, tapi apakah setelah 17 Juni akan diperpanjang lagi, kita masih belum tahu. Gitu loh ya. Jadi mulai sekarang kawan-kawan sekalian, kalau memang sudah habis kontraknya, tetap bisa diperpanjang lagi. Oke? Nah, tetapi apakah bayar apa enggak? Nih, ada yang nanya, katanya centil. Aku udah mau habis kontrak, ya, disuruh bayarnya 15.000. Makanya jangan pakai nama centil, pakailah lugu gitu loh. Jadi gratis nantinya. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Beneran sih, perpanjang kontrak itu nggak boleh. Tidak ada biaya. Iya. Kemarin yang dari si Atho tuh gimana kasusnya tuh? Atho, dia kan Anto lah kita bilang lah ya. Anto ya. Si AA gitu. Si AA dia udah pengen pindah majikan. Oh, dia pengen pindah majikan. Pengen pindah majikan, terus kenal dengan seorang agensi. Kenal sama agensi. Ya, agensi ini membantu dia untuk proses pindah majikan. Yes. Dan bahkan
si Ato ini juga sudah membayar agensi tersebut. Udah bayar ke agensi. Iya, dan akhirnya dia pindah. Nggak taunya dokumen-dokumennya itu semuanya adalah Dokumen palsu. Ilegal. Oh, jadi ilegal dia. Iya, proses perpindahannya adalah ilegal. Dan Udah majikan, bayar, kena tipu lagi. kena tipu, terus ilegal. Ilegal lagi. Udah jatuh ketimpa tangga, tangganya ada paku, pakunya karatan, nancapnya di otak lagi. Sialnya minta ampun ya. Kok didiskusikan sampai sadis? Kagum kapan sesadis itu? Pokoknya kita cuma mengasih tahu pindah majikan itu biayanya nol. Ya, perpanjang kontrak biayanya nol. Dan juga harus sepengetahuan majikan Betul. aslinya, majikan semula gitu. Jadi sebelum kamu pindah majikan, carilah, tanya sama teman-teman gitu loh ya. Agensi mana yang bagus pelayanannya. Betul. Gitu loh. Jadi banyak tanya, banyaklah berkawan ya. Banyaklah berkawan. Oke. Aku malah sampai 2 tahun aja pengen pulang nikah. Wih, bagus. Pengen dihalalin ya. Mantap, luar biasa. Cantik bilang agensi lama minta 15.000. Kalau aku pindah ke agensi lain. Loh. Kalau pindah ke agensi lain masih kena bayar. Sudah pindah, agensi sudah tidak memberikan pelayanan, masih ditagih uang. No, itu salah. Kamu bisa lapor ke 1955 ya. Lapor ke 1955. Oke, lanjut lagi dengan informasi nakar. Kalian punya pertanyaan, sabar. Nanti kita bakal buka sesi tanya jawab ya. Kemarin aku pindah majikan bayarnya 1.000 Kak. Oh, itu mungkin ngurus itu kali. ARC kali ya. Setahun 1.000. Oke. Nah, berikut ini ada yang bilang katanya kalau pindah agensi bakal dipersulit. Lah iyalah bakal dipersulit, orang kamu kan untungnya udah sumber keuntungannya udah lari gitu ya. Iya. Buat kamu tuh pasien yang kamu rawat adalah ATM berjalan. Buat agensi kamu tuh adalah ATM berjalan gitu loh. Kalau kamu mau pindah ya dia pasti akan menentang. Sedih. Iyalah. Berarti kan kurang satu case gitu kan. Oke. Nah, ini satu lagi ya. Pertanyaan kalian bakal aku jawab satu persatu, tapi jangan ketik sekarang ye. Oke. Berkaitan dengan apa nih? Ini si Panca kita bacain dulu karena penting banget ini. Aku harusnya finish 14 tahun, tapi gara-gara corona diperpanjang 3 bulan. Karena penggantiku belum bisa terbang ke sini, betul. Diperpanjang 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Oke? Jadi mungkin juga sambil nunggu kali ya. Kecuali dari penggantinya sudah mendapatkan visa kerja, sekarang hanya menanti penerbangannya dan juga pusat karantina. Betul. Ketika dia sudah mendapatkan tempat untuk dikarantina, tiket semuanya sudah beres, dokumen sudah beres, maka bisa berangkat ke Taiwan, tapi dengan syarat juga harus 14 hari di karantina. Betul. Sekarang jadi anak-anak mahasiswa yang Indonesia nih, yang lulus tahun ini ya, itu kasihan banget. Orang tuanya nggak bisa datang. Ya. Jadi orang tuanya nggak bisa menghadiri wisuda anaknya. Ya kan kita kan banyak yang intern di kantor agung nih. Aku tanya, ternyata mereka orang tuanya nggak bisa datang. Pengen datang tapi harus dikarantina 14 hari. Ya mana ada yang mau orang tuanya kesini 14 hari nggak ngapa-ngapain. Ya. Visanya cuma berapa hari? Itu termasuk nggak sih? Kalau nggak visa, setiap visa kan biasanya kadang visa kunjungan kan cuma 2 bulan, 14 hari. Kalau sebulan ya? Karantina habis dong. Iya habis, jadi begitu nyampe langsung pulang gitu. Oke, berikutnya kita ngomongin lagi nih mengenai sosialisasi ya yang dilakukan oleh Kabupaten Pintong, di selatan Taiwan ya. Di sana kurang lebih ada 7.419 tenaga kerja yang bekerja di sektor rumah tangga. Nah, kebanyakan adalah wanita. Nah, sekarang nih di daerah Pintong kemarin ya, karena mereka kepengen menghimbau supaya para pekerja asing yang di wilayah itu benar-benar bisa mengerti bagaimana beradaptasi dengan lingkungan. Betul, ataupun juga bagaimana merawat orang tua itu dengan benar dan tepat gitu loh. Jadi kemarin itu mereka membuat sebuah buku buku panduan. Kurang lebih ada 2.100 buku kecil buku panduan dan 2.100 buku jumlah yang sama, yaitu adalah buku yang berhubungan dengan bagaimana untuk mencegah dan juga meminta bantuan apabila terjadi permasalahan pelecehan seksual. Ya kan kalau di dalam rumah tangga itu kan biasanya
lebih rentan ya kasus-kasus pelecehan seksual. Nah, jadi ini kemarin nih petugas di daerah Pintung itu keliling terus udah gitu bagi-bagi informasi, bagi-bagi buku, dan luar biasa banget sih ya, walaupun udah di ujung Taiwan ya Pintung ini, tapi mereka petugasnya ataupun juga pegawai negeri itu tetap bekerja terus ya. Buku panduannya dalam berapa bahasa? Ini dikatakan ada semua bahasa ada sih ya. Ada pekerja bahasa asing ya, iya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Vietnam. dan bahasa Vietnam ya. Tidak ada bahasa ibu. Oke? Nah, terus udah gitu. Nah, ini ada satu lagi hal yang akan kita bahas berkaitan dengan bekerja di rumah tangga ya. Ini penting banget, nanti kita pengen sharing sama kalian dari masalah COVID yang terjadi di seluruh dunia. Sebetulnya ada juga menyebabkan para buruh migran asing yang bekerja di rumah tangga juga merasa kesulitan. Nanti akan kita bahas setelah lagu yang berikut ini. Pura-pura apa? Pura-pura lupa dari Mahen. Nanti pertanyaan kalian bakal kita jawab ya, sabar ye. Sabar ye, kita ngomongin informasi naker dulu. Masih bersama dengan kami berdua, saya di sini Agung Sunarto Dan Amina Chandra. Oh, Salu Liao Lika, Pintung hadir, belum sampai di sini kah petugasnya? Oh, iya. Sabar menanti. Mungkin kamu ini, nggak bisa keluar rumah. Karena petugas, Keliling ini. iya, dia itu ke tempat-tempat umum, misalkan ke taman, mungkin ke stasiun, ke halte. Tapi nggak ada yang ke hati kamu, jadi ya kamu kenapa nggak sampai di rumah? Nggak sampai di rumah. Nggak ketok pintu rumah ya. Iya. Bu Joko, punya termos es. Iya. Anak saya panas. Iya. Iklan apa tuh, Bu? Bilkis juga dari Pintung ya. Nah, ini ngomongin nih tadi, kita lanjutin lagi nih tadi ya mengenai yang di Pintung ini. Sebetulnya ya gara-gara COVID ini kan banyak orang itu bekerja di rumah ya. Termasuk majikan juga nih beberapa Kerjanya saat di rumah. ini kerja di rumah juga. Nggak semua sih ya. Kalau Indonesia mungkin lebih awam ya, lebih banyak yang kerja di rumah. Terus karena majikan sering di rumah, buat pekerja yang di rumah itu nggak seneng gitu. Tiap hari lihatin aja bosan. majikan di rumah. Itu salah satunya. Bosan. Salah satu kondisi. Nah, kondisi yang kedua itu adalah karena para majikan ini takut ya corona di luar, COVID di luar, jadi dia itu melarang pekerjanya itu nggak boleh keluar rumah. Iya. Kan si Wi kan bilang katanya, udah berapa bulan nggak bisa keluar rumah. Nggak bisa cuti. Iya, nggak bisa cuti, nggak bisa ketemu sama bojone gitu. Alasannya Kasian sebenarnya, deh lu. iya, alasannya sebenarnya mudah sekali, yaitu adalah mereka khawatir kalau kita keluar rumah dan memang dari beberapa kasus terbukti ya kalau orang dewasa, anak muda itu lebih kekebalan tubuhnya itu lebih kuat daripada orang tua yang di atas 65 tahun ataupun juga pasien yang sakit. Nah, sekarang masalahnya kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita keluar rumah, kita kena virus itu, kita bawa pulang ke rumah majikan, tentu saja mereka khawatir pasien atau orang tua dari si majikan ini bisa kena nggak gitu loh. Iya. Atau juga ada majikan yang melarang pasiennya dan anak ini keluar jalan-jalan ke taman. Ya. Iya, karena kan mereka khawatir sekarang gitu. Iya, khawatir. Kalau di taman kan kita nggak tahu bertemu dengan siapa, apakah ada akumannya, dan lagi pula orang tua itu kan lebih mudah terjangkit penyakit. Iya. Jadi kenapa nih kemarin ini ada satu keluhan juga ya dari Hsinchu Yunnan Yikong Pangkongsi de Sengfu ya. Jadi ini kayak asosiasi pekerja migran ya, iya. asing. Ini adalah Pastor Ruan. Dia itu adalah kepala atau direktur bantuan untuk buruh migran asing untuk orang-orang Vietnam. Mereka mulai menemukan ya banyak sekali sekarang kasus-kasus karena dia itu nggak bisa keluar rumah. Jadi sekarang udah mulai banyak terdengar keluhan-keluhan seperti apa? Penyiksaan, yang ada kasus lah, namanya juga kasus ya, tapi nggak semua gitu, ada penyiksaan, ada pelecehan seksual, ataupun juga nggak bisa keluar rumah. Jadi masalah itu bertambah gitu loh. Ya. Berjumlahnya makin bertambah gitu loh. Jadi dia merasa terkekang, nggak bisa keluar. Saya butuh jemur di
di bawah sinar matahari juga nggak tidak apa-apa, ada lampu kok. diizinkan. Juga tidak diizinkan. Nih, katanya Mawar Berduli bilang, aku ngomong sama orang Indonesia, sama orang ini aja nggak boleh gitu loh. Oh ya? Nggak boleh. Jadi memang kondisi seperti itu terjadi di Taiwan. Memang terjadi. Karena mereka tuh khawatir kalau misalkan kita orang majikannya khawatir kalau kita keluar kita nggak menjaga diri, ya udah gitu loh. Ya. Sebenarnya untuk dampak COVID-19 ini banyak sekali ya. Iya. Katanya Astuti bilang, justru aku setiap hari keluar rumah bawa pasiennya. Majikan selalu maksa. Kalau terus saya bilang agent, saya larang. Kalau akhirnya, jadi ini malah terbalik ya. Majikan suruh dia keluar. Jemur kali. Oh, iya, katanya mungkin. Kan jemur matahari juga bagus. Katanya Wulan, thanks ya. Lebih berfaedah yang di sini daripada yang sebelah. Ampun deh, yang sebelah itu kenceng-kenceng tapi maki-maki orang. Hah? Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah gue. Serem sebelah banget. gue. Tetangga sebelah gue. Suka marah-marah. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya, kawan-kawan. Jadi ini yang terjadi. Nah, sekali lagi dari kasus ini sebenarnya kita cuma mau ngasih tahu aja sih. Apapun yang terjadi, kalau misalkan mengenai ya kalau COVID kita nggak bisa ngadu kemana-mana lah ya. Tapi kalau misalkan dari COVID ini terpaksa harus work from home, nggak bisa keluar dari rumah, terus gaji kamu ditahan, kamu juga mendapat perlakuan yang tidak baik, ngadu beneran. Iya. Minta tolong, ya, minta tolong. Walaupun di beberapa tempat yang ada di lockdown, tapi nomor telepon 199 itu nggak di lockdown. 1955 ya, itu nggak di lockdown. Ya. Bisa dihubungi. Bisa dihubungin. Beneran, jangan kabur ya beneran ya. Jangan kabur. Terakhir nih, sebelum kita buka pertanyaan dari kalian udah bisa nulis pertanyaan, bakal kita jawab ya. Sekarang kan dari imigrasi ini udah memberikan kemudahan ya. Ya. Tidak dikurung, tidak di blacklist, dan juga denda diringankan ya, jadi 2.000 NT. Jadi gunakan kesempatan ini buat kawan-kawan yang masih lalang buana di sana, swasta, segeralah pulang ya. Orang tuamu sudah menunggu kamu. Ya. Sekaligus buat lebaran. Buat lebaran. Nggak sempet nggak ya? Dan ditutup sampai tanggal 30 Juni 30 Juni 2020 ya. 30 Juni 2020. Oke? Jadi sekali lagi gunakan kesempatan ini, denda cuma 2.000, tidak di blacklist dan juga tidak akan dikurung. Oke? Gunakan kesempatan ini untuk segera pulang buat kawan-kawan yang masih melalang buana di sana dalam kondisi swasta. Oke? Kita dengerin lagu ini dan setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari kalian satu persatu. Mari Kak, kita akan menjawab. Yang satu ini ada satu pertanyaan, Kak. Sholat Id-nya itu akan tetap dijalankan nggak sih? Kayaknya sholat Id untuk tahun ini kelihatannya akan diganti sholat makanya dengan online kali ya? Online ya. Jadi online-nya jadi belum tahu. Nggak tahu. Kalau misalnya ada bakal Agung sharing, atau mungkin juga di organisasi kawan-kawan juga pasti ada yang tahu. Oke. Karena Tuti pada ogah pulang, Kak. Taiwan sepertinya lebih nyaman ya. Iya, lebih enak katanya ya. Karena nggak usah PSBB. PSBB percuma di beberapa wilayah di Indonesia, tetap aja macet, tetap aja rame pasar. Bingung aku. Makanya di Indonesia tuh jumlah yang kena virus corona itu nggak bisa berkurang, ya itu salah satunya. Nggak menghormati anjuran dari pemerintah, beneran. Iya. Bener. Aduh. Tadi di Lambe Tura tuh ada beberapa video tuh. Yang di Surabaya, iya. Terus di Bogor apa di mana? Itu masih macet naik motor. Pasar. Di foto ya, ada yang kirimin kan sekarang untuk tempat-tempat publik ada bangku untuk warga yang untuk duduk. Nah, bangkunya itu kan diselingin, jadi bagian tengahnya itu ditandain stiker silang gitu ya. Dia malah duduk sampingnya gitu. Dia malah duduk dempet-dempetan. Dempet-dempetan. Gitu. Aduh, ampun dah. Oke, Babu Cino mencintaimu, infonya ditunggu Kak. Taiwan boleh berapa tahun? 12 plus 2 ya. Sampai saat ini untuk bekerja di rumah tangga 14 tahun. Temanku akhir tahun ini habis kontrak 14 tahun. Kalau sekarang posisi cuti di Indonesia, kira-kira masih bisa balik ke Taiwan nggak?
Kebetulan mesti nanya sama agensi deh. Mungkin dia Maksud pas cuti, kebetulan berarti dia lagi dia cuti. punya ini dong, visa untuk masuk kembali dong. Kalau misalnya cuti, Oh iya, dia kalau Iya. kamu masih punya Iya. punya visa balik bisa re-entry balik. visa ya Re- bisa Masih balik. bisa balik. Cuman iya. harus nunggu apakah sudah siap, dokumennya sudah Iya. selesai diproses, terus juga sudah ada pusat karantinanya. Betul. Ya, tanya sama agensi kamu yang di Taiwan ya. Oke. Bunda mau tanya kok, sekarang ini kontrak kerja apakah masih bisa diperpanjang? Sudah tadi kita jawab ya. 3 bulan sampai 6 6 bulan. bulan ya. Tapi apakah bisa diperpanjang lagi? Kita tunggu tanggal mainnya. Yang Oke. cuti sudah 2 bulan bisa balik lagi nggak, Kak? Ya, kalau misalkan kamu tadi seperti kami bilang, Iya, kalau ada re-entry visanya. ada re-entry visanya masih hidup, Berlaku. berlaku, masih bisa balik. Iya. Penerbangan masih ada kok, ya. Penerbangan masih ada ya. Ati Bundane Afin, pajak tahun kemarin apa harus dibayar tahun ini? Kalau kontrakku kemarin mau pulang baru bayar pajak. Pada prinsipnya harus bayarnya di tahun berikutnya, karena kan kamu mau terima uang tahun kemarin, bayar tahun ini gitu loh. Tapi kebanyakan dari yang teman-teman bekerja di rumah tangga itu kan gajinya kan nggak banyak juga. Iya, Biasanya jadi dikumpulin. diakumulatif. Ya, bayarnya tuh Pada saat mau sebelum pulang. Ya. Putri Lestari boleh keluar tapi akunya yang males. Akongnya Ini anak rumahan. iya. Dia udah work from home tuh udah bertahun-tahun. Jadi udah terbiasa dia. Akong kok kalau batuk-batuk kayak geledek. Oh, diliatin sama orang-orang gitu loh. Dirumpi-rumpin malah makin panas gitu. Iya sih. Sekarang batuk itu salah satu hal yang bisa bikin orang Tidak wajar. orang bisa takut. Jangankan batuk, apa cing holung nggak bersihin tenggorokan gitu Iya. aja orang udah gini, udah begini. Udah mulai ninggalin gitu loh. Oke, Hinata. Saya kontrak lama bulan 6, pindah majikan kontrak bulan 8. Dipakai sekarang nih kontrak lama pakai kontrak baru ya, Pak ya? Kontrak lama bulan 8, pindah majikan baru bulan 8. Pakai kontrak sekarang baru Kontrak apa lama namanya? bulan 6 habis. Bulan 8 kontrak majikan baru. Ya, pakai kontrak yang baru lah. Ya, pakai baru lah. Sudah di majikan baru ya kontrak baru. Yang lama sudah berlalu dilupakan, ya. Jangan Mantan diungkit-ungkit. jangan diinget-inget, ya. Katanya Ameli yang swasta malah ogah-ogahan pulang Kak, masalahnya gajinya gede. Siapa bilang sekarang banyak yang dapat kerjaan lo. Iya. Ya. Kak, sekarang di Taiwan boleh nggak sampai berapa tahun? Oh, tadi udah jawab ya, 12 sampai 14 tahun ya. Untuk yang rumah tangga 14 tahun. Terus untuk yang pekerja formal di pabrik itu 12 tahun. Dan jika kontrak udah selesai untuk masa-masa Covid, tanggal 17 Maret hingga 17 Juni ya, itu bisa diperpanjang antara 3 hingga 6 bulan. Gimana caranya pindah agensi ya? Soalnya agensiku udah nggak pernah bantu saya. Kamu ngomong sama majikan aja minta ganti agensi. Ya. Kerja bilang sama majikan kalau kamu tuh berasa nih agensi cuek banget sama kita. Kita ganti yuk gitu loh. Kamu kayak Huan Chongje gitu loh ya. Kalian carinya tuh coba nanya sama teman-teman sekitar kamu yang mana agensi yang bagus gitu loh. Ya. Mahasiswa liburan musim panas boleh cuti nggak Kak? Tolong infonya. Mahasiswa. Bukan liburan musim panas ada cutinya sendiri. Yang Enggak, bekerja. dia mungkin mau cuti, dia mungkin bukan cuma liburan tapi sekalian mau cuti juga kali ya. Gini aja deh, mau cuti, mau liburan itu boleh. Cuman baliknya tuh kamu bakal dikarantina di sini selama 14 hari. Itu aja sih. Kalau Ya. pulang ke Indonesia karantina nggak sih? Saat ini cuma karantina. Di Indonesia Di tidak rumah. tidak ada aturan namanya harus karantina di mana, tapi harus di rumah aja. Gitu aja sih. Termasuk ODP gitu loh. Ya, orang dalam pemantauan. Kak, penerbangan ke Taiwan masih ada nggak sih? Soalnya aku udah visa, udah mau belum PAP. Oh, yang masih lagi proses ya di Indonesia masih belum bisa berangkat ya. Bukan yang nggak ada penerbangan, tetapi adalah Indonesia tidak mengizinkan warganya itu bekerja di luar negeri untuk sementara. Oke? Wulandari, mau tanya kalau 3 tahun finish kerja di satu majikan, masalah tiket dibeliin majikan atau tidak? Tergantung majikan sih. Kalau untuk kontrak kerja dengan majikan dan agensi,
itu tidak tertulis ya, majikan wajib untuk membelikan pekerja tiket pulang ketika sudah finish kontrak. Saya katanya Van Soliang, saya boleh keluar masuk ke pasar, beli sarapan dan ke taman, tapi amaku malah tidak pernah mau keluar, takut hitam. Amanya Maypai, whitening. Amanya menjaga Kecantikan. Iya. Biar putih, nggak boleh kusam kulitnya. Kalau gitu Van Soliang ngomong aja nggak apa-apa. Pakai sunblock. Enggak, ama aku yang keluar aja, ama di rumah. Di rumah aja ya, aku jalan-jalan ya. Oke, ini sebenarnya banyak banget nih pertanyaan yang kita nggak bisa jawab satu persatu ya, oke. Tapi yang pasti ya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang belum terjawab ya, kamu bisa nanti join lagi di live kita yang berikutnya. Ataupun kalau misalnya memang punya masalah, segera hubungi 1955 ya. Jangan kabur, sekali lagi. Buat yang masih melalang buana kabur, segera pulang. Ke imigrasi, laporkan diri. Ya kalau misalnya nggak tahu di mana kantor imigrasinya, teleponnya 1955, kasih tahu kamu posisi di mana. Oke, terima kasih banget buat kalian yang udah bergabung dan juga udah sharing live ini, dan buat yang masih puasa, semangat ya. Cayo. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra pamit dulu. Matur nuwun. Sampai jumpa. Bye.